Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng hari ini. Gimana kabarnya nih? Sudah Desember 2020, mau di akhir tahun ya guys. Nggak berasa banget. Semoga masih dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan doakan gue juga semoga sehat. Karena ini agak sakit nih kepala gue ya. Jadi nggak bisa teriak-teriak guys. Jadi video kali ini kita bakal bahas salah satu smartphone yang bisa dibilang cukup menarik banget ya. Bisa dibilang worth it banget untuk smartphone flagship di akhir 2020. Dan HP ini bisa dibilang adalah idaman para Mi fans ya. Jadi ini adalah Xiaomi Mi 10T Pro. Iya, seri Pro-nya guys. Dan kalau teman-teman ikutan di sosial medianya Xiaomi, memang untuk penjualan perdana utamanya ini itu dijual di JDID dan juga di mi.com. Cuman biasa gue tuh tim telat PO. Tapi kalau udah kepengen ya harus beli gitu ya. Jadi kita belinya di Tokped aja. Dengan harga yang bisa dibilang harganya sih untuk harga awal ya di atas harga yang PO kemarin. Tapi menariknya kita dapetin cashback sekitar 350.000 gitu. Jadi ya cuan. Oke, mari kita unboxing aja untuk paket dari ini, dari Tokped ya. So jadi ini dia isi paketnya tuh. Gue beli dengan harga 7.090.000 ya. Kalau teman-teman cek di JDI ini kan 699 plus dapetin apa tuh, buds ya. Tapi ini harganya segitu tapi dapat cashback. Ini dapat apa tuh, hair pouch. Dan ini dia guys, Xiaomi Mi 10T Pro. Haha. Ini pinggirin dulu kali ya Bo. Oke. So jadi dia box daripada Mi 10T Pro. Tampak jelas banget ya, dia tuh kamera utamanya sebesar 108 megapiksel. Itu yang paling membedakan dengan seri yang Mi 10T yang aja. Terus juga kapasitas internal memori juga beda. Di sini kan lebih lega yaitu 256 GB. RAM-nya sendiri sama ya guys. Dan yang gue pegang ini dengan varian warna Lunar Silver. Weh, ini silvernya gue udah kebayang-bayang kayak apa ya. Kalau kata Mr. Alvin kan Lunar Silver like a moon katanya. Lalu bagian sampingnya sini ada Xiaomi kami buatan Indonesia. Ini versi resminya. Yes, versi resmi guys. Gue kemarin ada masalah gara-gara dapet yang apa nggak resmi. Terus pada saat gue jual tiba-tiba ini nggak jadi SIM-nya, ya udahlah balikin aja, gue males ngurusinnya. Dan bagian belakangnya sini tampak jelas banget. Mi 10T Pro ini itu dual SIM dan juga sudah 5G. Dan di sini kamera utama sebesar 108 megapiksel dan dilengkapi dengan OIS. Ini ada OIS-nya guys. Jadi kita penasaran nih, kira-kira bakal se-smooth apa sih kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan bikin video. Ini refresh rate juga nggak biasa, 144 Hz. Nah ya ini bikin layarnya sendiri emang bukan AMOLED ya guys, jadi layar sendiri adalah IPS. Terus memiliki Snapdragon 865. Mantap ya, 865 di harga 7 jutaan guys. Dan juga dilengkapi dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan juga pengecasan sendiri 33 watt fast charge. Jadi mari kita unboxing untuk Xiaomi Mi 10T Pro ini. Yang di sini desain by Xiaomi. Pertama kali teman-teman bakal dapetin apakah di sini ada SIM card ejector, lalu dapetin juga ada dongle, ada juga buku panduan singkat dan juga case-nya. Ini case-nya sih menurutnya itu so cakep. Jadi kita lihat, oh, jadi modelnya tuh di sini kayak matte ataupun doff gitu ya guys. Dan ada logo Xiaomi yang lumayan cukup gede, Xiaomi. Di sini ada transparan gitu. Ini dia si smartphone-nya. Ini kita taruh dulu ya. Gue udah penasaran sebenarnya. Tapi ya teman-teman like dulu videonya, subscribe channelnya ya kan, dan juga nyalain tombol lonceng. Kita dapetin juga kabel data. Kabel datanya itu modelnya sudah Type C dan agak ada warna orange gitu guys ya. Jadi khas Xiaomi banget. Kalau Realme kan yang super dark kan biasanya kuning ya. Kalau Oppo yang super fooknya hijau gitu. Terus ini susah banget gengs bukanya. Dan juga kepala charger yang outputnya sendiri maksimum hingga 33 watt. Ada warna kuningnya juga. Oke, jadi dia isi box daripada Xiaomi Mi 10T Pro. Belum dilengkapi dengan earphone ya by the way. Karena kan di sini juga sudah menggunakan port yang sudah Type C, jadi ya harus pakai converter gitu guys. Jadi penasaran kayak mana smartphone-nya? Gua rapin dulu dan jangan kemana-mana. Oke guys, balik lagi di video unboxingnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sama unboxingnya seperti ini ya. Ngomongnya panjang, kali lebar, kali tinggi. Dan sekarang terlebih kesan pertama pada saat nyobain si smartphone-nya. Oke, Xiaomi Mi 10T Pro. Mari kita buka guys. Gue udah penasaran banget ini. Wadaw, warnanya. Boom. Wah, ini manis banget nih.
Jadi dia Xiaomi Mi 10T Pro Lunar Silver. Wow. Jadi di sini tampak jelas banget ya. Doi itu punya kamera yang sedikit menonjol. Oke. Jadi kamera ini kan tadi utamanya sebesar 108 megapiksel ya, kalau yang Mi 10T Pro. Kalau yang biasa tuh 64 megapiksel. Dan juga ini tuh ada dua kamera lagi guys. Dan ini kayak hiasan biasa, hiasan belaka, dan juga LED flash. Jadi ada kamera 12 megapiksel sebagai ultrawide dan juga 5 megapiksel sebagai lensa makro. Lumayan tebal ya. Ini sebenarnya ingatan gue sama lensa-lensa besar kayak gini ya. Kayak saya siapa kemarin tuh Vivo X50 Pro, X50 Pro modelnya kayak gini. Dan ini by the way untuk bagian lensanya ini, lensa kamera ini ya, itu infonya dilapisi juga Gorilla Glass 5. Jadi Gorilla Glass 5-nya tuh baik untuk bagian kamera ini, baik belakangnya, dan juga untuk bagian si layarnya sendiri. Mantul. Terus back covernya ini berbahannya dingin-dingin ya guys, jadi pastinya ini juga sudah kaca, ininya metal. Oke. Bagian kanannya sini ada tombol power dan juga sensor sidik jari, ada kontrol volume. Di bagian bawahnya, mari kita lihat dia mampu menampung berapa SIM. Coba. Tadi kan 256 ya, Bu. Oke, jadi ini cukup mungil guys. Jadi di sini hanya bisa SIM 1 dan juga SIM 2. Jadi kalian harus legowo dengan 256 GB. 256 GB udah gede banget sebenarnya ya. Ada juga port USB sudah Type-C dan juga speaker. Oke, bagus ya. Bagus banget ya. Ini kalau kena pantulan cahaya guys, tuh ada efek-efek shiny-nya gitu, dan ini tuh finishingnya tuh kayak matte gitu loh teman-teman, matte. Jadi ini kesan pertama gue sih nggak meninggalkan cukup sidik jari ya. Gue malah teringat desain-desain yang model seperti ini tuh mirip dengan Huawei P40. Mirip banget modelnya, warna-warna silvernya. Mungkin kalau itu kan lebih ke silver banget ya. Bisa dibilang ini hampir mirip ya. Cuman bedanya kan Huawei P40 kan agak slim kecil gitu ya. Ini lumayan. Sekarang kita coba nyalain untuk si smartphone ya. So, jadi ini tampilan utama daripada Xiaomi Mi 10T Pro. Dan by the way, tadi sebelum ini dimulai videonya, tadi tuh gue udah install segala macam sesuatunya. Dari mulai install apa tadi teh? Ada AIDA, ada juga Antutu, dan terasa cukup hangat bagian belakangnya nih guys, karena kan materialnya juga kaca ya, Bo. Jadi langsung put gitu berasanya ya. Tapi kalau misalkan kalian pemakaiannya normal sih harusnya ya balik lagi ke normal nih. Terus di sini kita lihatin ya, untuk layar ini lengganya itu sebesar 6,6 inch dengan jenis layar itu IPS nih guys. Dan resolusinya tentu sudah Full HD+. Dan di sini yang bisa fokus juga adalah pada bagian kameranya yang ada di ujung kiri sini guys. Kalau gue sih jujur lebih suka yang di tengah ya boy ya. Tapi it's okay, ini hanya selera aja. Jadi mari kita lihat ya untuk segala sesuatunya. Nah ini dia, menggunakan MIUI versi 12 yang terbaru. Dan di sini RAM memorinya itu lega banget, 256 GB. Dan juga kalau kita cek lagi untuk bagian Androidnya berapa ya? Android versi 10 nih guys. Android 10. Dan di sini yang menarik itu refresh rate-nya maksimum hingga 144 Hz. Kalian juga bisa rubah ke 90 Hz ataupun ke 60 Hz. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ingat-ingat di launchingnya kemarin, kata Mr. Alvin, itu doi bakal nyesuaiin nih guys, tergantung kita tuh ngebuka aplikasinya apa. Jadi kalau misalkan untuk scrolling, nonton itu paling dapatnya di 60 sampai 90 Hz gitu. Tapi kalau untuk gaming harusnya bisa di 140 Hz ya. Terutama game itu yang sudah support di refresh rate segitu. Oke, dan kalau misalnya mau lebih irit dan lebih smooth ya pakai 90 Hz aja udah cukup sebenarnya. Ini saturasinya bisa diatur gitu guys. Oke. Tuh, ini aku pakai auto aja. Nah, jadi ini menarik juga ya, kayak layar-layar ala-ala AMOLED-nya si Samsung yang bisa dirubah mau vivid apa mau yang auto. Jadi ini pakainya auto aja guys. Untuk memastikan, jadi menggunakan tadi kan CPU Snapdragon 865 dengan berapa tuh? 7 nanometer. Dan di sini untuk bagian RAM 8 GB, internal memori sebesar 256 GB, kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, dan untuk layar sendiri 6,67 inch, jenis layar itu IPS. Jadi skala total daripada Xiaomi Mi 10T Pro ini itu mencapai 578.000. Wadaw, gede banget nih guys. Dan sekarang kita cek juga apakah dia sudah lengkap dengan NFC. Gue kemarin agak ke-skip guys. Ini ada NFC nggak sih? Oh ada. Iya loh, ada NFC. Dan di sini tuh macem-macem ya. Kalian bisa nggunain scannernya, Mi Share,
dan juga semacam lah di sini. Sekarang kita cek untuk bagian sensor sidik jari. Gue kelupaan guys, jadi HP ini belum dilengkapi dengan sensor sidik jari pada bagian layarnya, tapi melainkan pada bagian kanannya atau side fingerprint. Jadi mari kita cek. Oke, terbilangnya cepet ya. Wish. Oke, mantap, terbilangnya cepat. Ini dari tadi gue agak salah fokus, ternyata layarnya cukup manis ya. Bezel atas, kanan, kirinya terbilangnya tipis, bagian bawahnya pun terbilangnya tipis ya guys. Mantap ya. Dan sekarang kita cek untuk bagian kameranya. Ini kameranya spesial banget guys ya, terlepas dari resolusi besar 108 megapiksel, Doi itu punya beragam banget ya mode-mode yang kita bisa manfaatin buat kebutuhan, bisa dibilang kayak videografi gitu. Jadi karena kan Mi 10T Pro ini kan emang entertainment flagship ya boy ya. Jadi selain dia videonya bagus, bodinya oke, terus juga punya dual speaker juga, jadi ya entertainment banget lah. Harusnya rata nih untuk bagian sektor-sektor lainnya. Nah, jadi di sini kamera depannya kan tadi sebesar 20 megapiksel. Kamera belakang utamanya 108 megapiksel, ultra wide dan juga lensa makro. Nah, di sini mode Pro, ada mode Pro video. Mode Pro videonya dari mulai kita bisa atur white balance-nya, shutter speed, ISO. Ini gue jarang banget pakai, mungkin teman-teman lebih mengerti gitu ya. Ini ada makro dan juga wide juga di sini. Ada juga mode perekaman video yang mau merekam video hingga 8K hingga 8K nih guys. Jadi resolusinya udah lega banget. Jadi pastinya lebih jelas aja kalau misalnya dipakai untuk kebutuhan video ya. Untuk cropping gitu lebih terasa jelas harusnya. Di sini ada steady video. Steady videonya itu kita dapat di 1080 30 fps. Dan teman-teman juga bisa aktifin di 1080 60 fps, 4K 30 fps dan juga nih 4K 60 fps. Weh, ada 4K 60 fps nih guys. Jadi harusnya lebih smooth gitu ya. Sini juga movie frame ada tuh, jadi ala-ala apa, ada border bagian atas bawahnya gitu. Jadi lebih ke movie gitu modelnya. Ada juga makro dan juga object tracking. Oh lupa, di sini ada video ultra wide yang lensa utama dan juga zoom 2 kali. Ini ada OIS-nya nih, jadi harusnya bakal lebih smooth gitu ya. Dan di mode foto ultra wide yang biasa 2 kali. Oke, ada AI juga, ada XD, oke HDR. Ini efek-efeknya gitu ya. Nih tuh, beauty-nya bisa kita atur. Dari mulai bodinya, pinggulnya, kepalanya, buset ini udah kayak Vivo aja nih, macem-macem ya untuk bagian fotonya. Maksudnya untuk ini ya, untuk editing segala macamnya ya. Ada juga mode portrait di sini. Dan ada beauty, ada filter juga, oke. Dan juga mode bore. Dari mulai dari night mode 108 megapiksel, short video, panorama, dokumen, vlog, slow motion, timelapse, dual video dan juga macam-macamnya. Oh ada clone, inilah mode yang baru guys. Jadi kemarin itu di Instagram itu pas gue lagi ada endorsement dari Realme, kan modelnya kan 2 mirror orang gitu ya guys. Itu dikiranya gue tuh pakai ini Mi 10T Pro, sedangkan Mi 10 Pro ini baru gue dapetin pas hari Minggu kemarin. Jadi itu bukan pakai Mi 10T Pro ya guys, tapi melainkan dari pakai kamera yang Sony ini, foto jebret 2 kali terpisah, baru kita manipulasi, kita crop gitu. Jadi bukan Mi 10T Pro ya boy ya. Tapi ini menarik banget sih, ini bisa Mi 10T Pro bisa buat cloningan gitu dari mulai foto dan juga video. Ini menarik juga nih, cloningan video itu dulu tuh gue ingat banget ya, mesti harus apa namanya nge-shoot menggunakan tripod, shoot objek 1, shoot objek kedua, habis itu di crop, disatuin, pokoknya ribet banget ya Adobe Premiere ya. Dan sekarang ini tinggal menggunakan smartphone aja. Wah mantap sih, semakin simpel saja guys dunia ini ya. Dan sekarang kita balik ke bagian kamera depannya, karena inilah yang paling penting, kamera depan ya. Karena zaman sekarang itu lagi rame boy ya bikin Insta Stories, jadi wajib lah kamera depan cakep buat Insta Stories bo. Nah jadi di sini perekaman video itu maksimum hingga 1080 pixel untuk kamera depannya, baik untuk foto, portrait dan juga mode-mode juga. Coba kita selfie dulu. Wah kok pucat banget ya, lebih ke natural sih. Oke, cukup natural guys, jadi nggak yang gonjreng begitu ya. Ya nanti kita bakal bahas video lanjutan daripada Xiaomi Mi 10T Pro ini di video review ya. Ini gue pakai dulu HP-nya. Nanti bakal kita kupas untuk bagian kamera, video,
performa dan lain-lainnya lah. Oke guys, jadi dia untuk unboxing dan juga kesan pertama gue sama Xiaomi Mi 10T Pro ini. Flagshipnya Xiaomi bisa dibilang cukup berhasil ya. Kemarin kita pernah pakai juga yang Xiaomi Mi 10 itu ya, berhasil bikin gue top gitu ya, dari mulai segala lininya, sektor kamera, baterai, layar, speaker ya kan. Dan ini hadir lagi dengan flagship entertainment, jadi harusnya lebih ke entertainment guys dalam penggunaannya gitu ya. Gitu. Jadi kita lihat aja nih untuk video reviewnya bakal kayak gimana. Jadi untuk harganya dibanderol dengan harga 699 atau 7 jutaan. Ini menarik banget sih ya. Dan ini gue salah fokus sama bagian kameranya. Ternyata nih kalau ditaruh di bagian sini guys, itu cukup jeduk. Mirip sama siapa namanya komisi Note 20 Ultra. Ya, agak cukup gede. Kalau pakai case gimana ya? Oh, tetap guys, tetap ada benjolan gitu. Oke. Ini baru ngeh nih gue nih. Yaudah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan tulis di kolom komentar kalau misalkan kalian ada punya pertanyaan tentang Xiaomi Mi 10T Pro ini. Segera akan kita bikin video reviewnya. Mungkin tahun depan ya, boy ya. Ya udah, sekarang dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye bye.